Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo buddhaya dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, yang dimana hari ini kami akan membahas materi mengenai obtaining commitment. Adapun kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada Nima Denovita Pratiwi Putri absen 2, Niputu Ahyuratna Ningsih absen 10, Nikadek Dewi Novianti Putri absen 18, Nikadek Yuni Indiari absen 21, dan Niputu Novita Lestari absen 24. Pentingnya peranan pelanggan bagi kelangsungan hidup perusahaan seringkali diungkapkan oleh para pelaku bisnis dengan cara mengungkapkannya dalam bentuk pujian dan kebanggaan kepada pelanggan. Kata pelanggan adalah istilah yang sangat akrab dengan dunia bisnis di Indonesia, dimulai dari pedagang kecil hingga pedagang besar, dari industri rumah tangga hingga industri berskala internasional, dari perusahaan yang bergerak di bidang produksi barang hingga perusahaan yang bergerak di bidang jasa, sangat mengerti apa arti pelanggan itu. Perusahaan menghadapi persaingan yang sangat hebat, meskipun demikian, dengan peralihan dari filosofi produk dan penjualan lebih baik untuk memenangkan persaingan. Adapun rumusan masalah materi hari ini yaitu yang pertama, apa itu komitmen? Yang kedua, bagaimana cara membangun komitmen yang baik dengan pelanggan? Yang ketiga, bagaimana cara untuk meningkatkan komitmen dengan pelanggan? Yang keempat, apa saja hal yang harus dilakukan jika mengalami kegagalan dalam berkomitmen? Dan yang terakhir yaitu apa saja pentingnya komitmen pelanggan dalam suatu perusahaan. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu apa itu komitmen. Yang pertama yakni pengertian komitmen. Kata komitmen merupakan kata serapan dari bahasa Inggris commitment, di mana secara etimologis kata tersebut berasal dari bahasa Latin committer yang artinya untuk menyatukan, menggabungkan, dan mempercayai. Seiring berjalannya waktu, arti kata committer berkembang dan mencakup beberapa makna lainnya seperti janji, mempercayakan, keterikatan, kewajiban, dan dedikasi untuk tindakan jangka panjang. Menurut Steers dan Porter 1983, arti komitmen adalah suatu keadaan di mana individu menjadi terikat oleh tindakannya sehingga akan menimbulkan keyakinan yang menunjang aktivitas dan keterlibatannya. Yang kedua, menurut Wells dan Lavan 2001, pengertian komitmen adalah sebuah dimensi perilaku yang penting dan dapat digunakan untuk menilai keterikatan karyawan pada perusahaan. Yang ketiga, menurut Given, pengertian komitmen dalam organisasi adalah suatu sikap yang menunjukkan sampai sejauh mana seseorang mengenal dan mau terikat dengan organisasinya. Jika seseorang anggota memiliki komitmen yang tinggi, maka ia akan melihat dirinya sebagai anggota organisasi yang sejati. Jadi, kesimpulannya adalah komitmen adalah suatu keadaan di mana seseorang membuat perjanjian atau keterikatan baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain yang tercermin dalam tindakan atau perilaku tertentu yang dilakukan secara sukarela maupun terpaksa. Baik, yang selanjutnya ada cara membangun komitmen yang baik dengan pelanggan. Kunci keberhasilan bisnis jangka panjang adalah kemampuan untuk menjalin dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Berikut merupakan cara menjalin dan membangun komitmen yang baik dengan pelanggan. Cara yang pertama, bersikaplah jujur kepada pelanggan. Ingatlah bahwa kepercayaan pelanggan sama pentingnya dengan kualitas produk atau jasa yang kita tawarkan. Oleh sebab itu, hubungan jangka panjang dengan pelanggan harus dijalin berdasarkan kejujuran dan integritas. Seperti contohnya, jagalah komitmen. Jangan membuat janji yang tidak bisa Anda penuhi sebab hal ini akan merusak hubungan dengan pelanggan. Yang kedua, jika kita mengalami masalah, beritahukan hal tersebut dengan jujur kepada pelanggan. Misalnya, ketika Anda tidak bisa memenuhi atau kesulitan untuk menemukan produk tertentu atau belum bisa menyediakan jasa atau produk yang dibutuhkan pelanggan. Cara yang kedua, utamakan transparansi dalam bertransaksi. Dalam menjalankan bisnis, transparansi berarti menanggapi permintaan dan keluhan pelanggan dengan memberikan respon yang memuaskan.
Jika Anda perlu mencari informasi sebelum menjawab pertanyaan atau menanggapi permintaan pelanggan, sampaikan dengan jujur dan buatlah komitmen yang mampu kita penuhi. Cara tersebut memberikan kesan kepada pelanggan bahwa Anda menghargai pendapat mereka dan selalu menempatkan pelanggan sebagai prioritas utama. Contohnya, buatlah situs web agar pelanggan bisa mencari tahu status pesanan mereka, memantau progres pekerjaan, atau mendapatkan informasi penting tentang produk atau jasa yang mereka butuhkan. Cara yang ketiga, akui jika terjadi kesalahan, masalah, atau penundaan. Pelanggan biasanya tahu apakah kita mengatakan yang sebenarnya atau tidak memberikan informasi yang relevan kepada mereka. Hubungan jangka panjang dengan pelanggan membutuhkan transparansi dan rasa saling percaya. Cara yang keempat ialah ucapkan terima kasih kepada pelanggan. Menghargai kerjasama dan loyalitas pelanggan adalah cara menjaga hubungan yang baik dengan mereka. Agar bisa melakukan ekspansi bisnis, Anda bukan hanya membutuhkan pelanggan baru, tetapi harus memberikan penghargaan kepada pelanggan setia. Contohnya, untuk menciptakan loyalitas pelanggan, adakan program berhadiah untuk pelanggan tetap, yaitu orang-orang yang sudah menginvestasikan banyak waktu dan uang dalam bisnis Anda. Hadiah ini bisa berupa pemberian kartu untuk mengumpulkan poin, bingkisan berbentuk kartu, dan penawaran istimewa lainnya. Cara yang terakhir ialah jadilah atau bentuklah hubungan yang saling menghargai. Berinteraksi dengan pelanggan secara personal adalah cara terbaik untuk menjalin hubungan dan menumbuhkan loyalitas. Pengalaman pribadi pelanggan saat melakukan transaksi bisnis dan kenyamanan berkomunikasi dengan kita sangat dibutuhkan untuk menjalin hubungan jangka panjang. Caranya ialah berbicaralah dengan pelanggan secara langsung. Biasanya kesulitan untuk menghubungi seseorang dan layanan operator telepon yang memakan waktu cenderung menjadikan pengalaman tidak menyenangkan bagi pelanggan. Pelanggan lebih menghargai pelayanan personal yang sepenuh hati, jadi jangan mengandalkan sumber daya eksternal sebagai pengelola presentasi bisnis Anda, seperti di media sosial atau sebagai personal yang melayani pelanggan. Selanjutnya, ada strategi untuk meningkatkan komitmen pelanggan. Kunci utama dari keberhasilan sebuah bisnis adalah kepercayaan yang timbul dari konsumen terhadap produk ataupun jasa yang dijual. Konsumen harus memiliki kepercayaan bahwa produk atau jasa yang dipilihnya mampu memberikan manfaat yang terbaik baginya. Di saat kita sebagai pemilik bisnis telah berhasil membangun kepercayaan dari konsumen, bisnis kita pasti akan mendapatkan lebih banyak pelanggan yang kembali, termasuk rekomendasi secara gratis dari konsumen kepada orang-orang terdekatnya. Konsumen akan secara sukarela mempromosikan produk atau jasa yang kita jual terhadap orang-orang di sekitarnya, karena mereka telah memiliki pengalaman yang baik dengan produk atau jasa dari kita. Oleh karena itu, sangat penting untuk dapat memperoleh kepercayaan dari konsumen akan bisnis kita. Berikut adalah 5 strategi yang dapat digunakan dalam memunculkan kepercayaan konsumen. Yang pertama ada komunikasi. Komunikasi adalah hal terpenting dalam membangun hubungan dengan pelanggan. Alih-alih hanya memberi tahu pelanggan tentang bisnis kita, mulailah melakukan percakapan dengan mereka dan cari tahu apa yang menjadi kebutuhan dari pelanggan. Lalu, tunjukkan pada mereka bahwa kita memiliki solusi untuk masalah mereka. Pastikan kita memberikan tanggapan yang cepat terhadap segala kritik dan saran dari pelanggan kita, termasuk juga kepekaan yang wajib dimiliki demi memenuhi kebutuhan dari pelanggan. Yang kedua, buatlah produk ataupun jasa Anda melebihi harapan dari pelanggan. Pelanggan kita mengharapkan produk atau jasa yang dibelinya dari kita merupakan produk atau jasa terbaik baginya. Singkatnya, jika kita berhasil membuat pelanggan merasa senang dengan kualitas dari bisnis kita, maka pelanggan akan kembali dan menggunakan produk atau jasa kita secara terus-menerus. Untuk membuat pelanggan yakin bahwa telah memilih produk atau jasa yang tepat, kita dapat melakukan beberapa hal ini. Yang pertama, mengantarkan produk atau jasa yang lebih cepat dari yang diantisipasi. Yang kedua, memberikan packaging yang bagus. Nah, jadi bila kita memberikan lebih awal dari yang diharapkan, pelanggan akan senang dengan pelayanan yang kita berikan. Yang ketiga, ada mintalah kritik dan saran. Mendengarkan kritik dan saran dari pelanggan akan menunjukkan bahwa kita peduli akan kebutuhan mereka. Cobalah untuk melakukan survei
singkat baik melalui online ataupun offline. Dan mintalah kritik dan saran dari pelanggan akan produk atau jasa yang baru dibelinya dari kita. Kritik dan saran dari pelanggan akan membantu kita mengetahui lebih dalam akan kebutuhan yang ada, sehingga kita dapat memberikan solusi terbaik untuk masalah mereka. Semakin baik penawaran kita dan mampu memenuhi kebutuhan mereka, maka semakin besar peluang adanya peningkatan penjualan. Pastikan untuk selalu mendengarkan setiap komentar yang ada dan tanggapi dengan segera, termasuk apabila komentar yang diberikan merupakan komentar yang negatif. Yang keempat, lakukan komunikasi dua arah dengan pelanggan. Ada banyak medium online dan media sosial yang dapat kita gunakan untuk dapat menjangkau pelanggan. Tindakan komunikasi dua arah dengan pelanggan ini bertujuan untuk menumbuhkan hubungan di antara bisnis kita dengan pelanggan. Pelanggan cenderung akan bersifat transparan dan lebih terbuka akan kekurangan dari produk kita yang tidak ia sukai. Dengan metode ini, kita akan selalu menjadi terdepan di antara kompetitor karena dengan cepat kita dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada. Yang kelima, tunjukkan apresiasi. Berikan apresiasi terhadap pelanggan lama dengan program loyalitas diskon. Kita dapat membagikan kartu hadiah atau menggunakan program loyalitas untuk memberikan penghargaan kepada pelanggan. Dengan program loyalitas ini, pelanggan mendapatkan poin untuk memberi barang atau jasa kita. Setelah mendapatkan sejumlah poin, maka pelanggan berhak mendapatkan hadiah. Misalnya, kita bisa memberi hadiah kepada pelanggan dengan diskon untuk pembelian berikutnya. Materi selanjutnya adalah hal yang harus dilakukan jika mengalami kegagalan dalam berkomitmen. Ketika memulai sebuah bisnis, satu hal yang perlu dipertimbangkan adalah kegagalan. Berikut adalah hal yang harus dilakukan jika mengalami kegagalan dalam berkomitmen. Yang pertama adalah tidak mengulangi kesalahan yang sama. Setelah permasalahan ini, maka konsumen akan lebih menaruh perhatian kepada produk dan bisnis Anda. Satu kesalahan lain dari Anda akan berakibat buruk. Maka, jangan sesekali mengulangi kesalahan seperti mengecewakan konsumen ini lagi. Bila itu terjadi, akan sangat sulit untuk mengembalikan kepercayaan mereka kepada Anda. Pertahankan kualitas produk dan pelayanan kepada konsumen agar mereka merasa senang bertransaksi dengan Anda. Berikan pengarahan kepada staf Anda untuk meningkatkan pelayanan kepada konsumen. Yang kedua, mengakui permasalahan tersebut sebagai kesalahan. Saat kepercayaan konsumen hilang terhadap bisnis Anda, maka letak kesalahan ada di pihak Anda sebagai retailer. Sebagaimana pepatah lama mengatakan, pelanggan adalah raja, maka logikanya raja tidak pernah salah. Akui hal tersebut sebagai kesalahan di pihak Anda, dan Anda dengan niat kuat berusaha untuk memperbaiki situasinya. Silakan ambil waktu untuk menghubungi konsumen Anda, jelaskan permasalahannya, dan pihak Anda buat konsumen Anda ikut memahami sudut pandang Anda. Yang ketiga, meminta pendapat dari konsumen. Saat memiliki permasalahan dengan konsumen, maka Anda harus menempatkan konsumen di posisi pertama. Tanyakan apa yang konsumen butuhkan dibandingkan dengan apa yang bisnis Anda butuhkan. Mintalah rekomendasi penyelesaian mengenai persoalan tersebut dari konsumen Anda. Dengarkan secara baik apa yang diinginkan oleh konsumen Anda, dan jangan buat kesalahan baru karena bisnis Anda sedang dalam posisi siaga. Yang terakhir adalah memberikan garansi. Bila persoalan ini berujung pada situasi di mana konsumen merasa dirugikan, maka hal yang paling tepat untuk Anda lakukan saat ini ialah berikan garansi kepada konsumen. Buat mereka tidak perlu lagi merasa dirugikan. Jika Anda melakukan hal ini, maka konsumen dapat melihat bahwa Anda bertekad kuat untuk memperbaiki situasi. Rebut kembali kepercayaan mereka dengan memberikan garansi sebagai bentuk permintaan maaf. Hal ini menyangkut dengan citra bisnis Anda.
bagaimana bisnis Anda di mata konsumen bila bukan Anda sebagai owner yang menjaga citra bisnis di hadapan konsumen dengan baik? Jangan berharap orang lain akan melakukannya terhadap Anda. Pentingnya komitmen pelanggan dalam suatu perusahaan. Komitmen pelanggan dapat diartikan sebagai keinginan pelanggan yang berlangsung dalam waktu yang lama untuk mempertahankan hubungan yang bernilai atau menguntungkan dengan pihak perusahaan. Loyalitas pelanggan dapat dijadikan sebagai suatu ukuran yang andal untuk memprediksi pertumbuhan penjualan dan perilaku pembelian yang konsisten. Oleh sebab itu, bisnis berlomba-lomba meningkatkan loyalitas pelanggan. Pada umumnya, ada beberapa jenis karakteristik dari loyalitas pelanggan. Salah satunya adalah para pelanggan melakukan pembelian secara teratur atau pembelian yang berulang. Komitmen dan kepercayaan merupakan dasar dalam membangun hubungan jangka panjang antara perusahaan dengan pelanggan. Dalam suatu hubungan jangka panjang, komitmenlah yang menjadi dasar dari suatu hubungan yang dibangun oleh kedua belah pihak. Komitmen memiliki suatu pengaruh penting yang dapat membuat pelanggan loyal dengan suatu perusahaan. Contohnya, tamu hotel dapat memiliki loyalitas tinggi pada suatu hotel tertentu dikarenakan adanya komitmen yang dimiliki oleh pelanggan atau tamu hotel tersebut. Jadi, kesimpulannya yakni, komitmen adalah suatu keadaan di mana seseorang membuat perjanjian atau keterikatan baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain yang tercermin dalam tindakan atau perilaku tertentu yang dilakukan secara sukarela ataupun terpaksa. Konsumen harus memiliki kepercayaan bahwa produk atau jasa yang dipilihnya mampu memberikan manfaat yang terbaik baginya. Di saat kita sebagai pemilik bisnis yang telah berhasil membangun kepercayaan konsumen, bisnis Anda pasti akan mendapatkan lebih banyak pelanggan yang kembali, termasuk rekomendasi secara gratis dari konsumen kepada orang-orang terdekatnya.